Seorang ibu yang malang ini harus kehilangan nyawanya di hadapan 300 orang. Kejadian itu membuat gempar Australia pada tahun 2010 dan juga membuat perubahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam cara menanggulangi laporan dan tindakan pertama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Wanita ini bernama Zahra Abrahimzadeh. Ia adalah seorang wanita yang lahir dan tinggal di Iran. Pada saat memasuki umur hampir 20 tahun, ia bertemu dengan Ziaullah Abrahimzadeh, seorang laki-laki yang berusia hampir 30 tahun. Ia merupakan seorang pengacara asal Afghanistan. Tidak begitu lama setelah mereka menjalin hubungan, Zahra dan Zia kemudian menikah pada tahun 1985. Mereka lantas pindah ke Australia pada tahun 1997 untuk mengejar mimpi mereka. Mereka mempunyai 3 anak selama masa pernikahan itu. Arman, Athena, dan Anita yang lahir pada tahun 1997. Pada saat kepindahan mereka ke Australia, beberapa keluarga Zia sudah tinggal di Australia. Mereka mempunyai pikiran yang terbuka tentang pentingnya pendidikan dan kesempatan mempunyai hidup yang lebih baik di negara yang lebih aman. Menurut pengakuan anak pertama mereka, Arman, ia awalnya sangat susah beradaptasi di lingkungan barunya itu. Ia sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris dan hal itu menyebabkan ia menjadi terasingkan di lingkungan pertemanannya. Namun tidak hanya bahasa yang menghalanginya berkembang di negara barunya itu. Sang ayah, Ziaullah, sangat overprotective kepadanya dan adik-adiknya. Mereka sangat susah untuk bergaul di luar rumah mereka karena sang ayah akan menghukumnya jika ia melanggar peraturannya. Namun seiring berjalannya waktu, Arman mempunyai beberapa teman yang diperbolehkan oleh ayahnya untuk bergaul. Ketika ia mengunjungi rumah beberapa temannya, ia merasakan perbedaan yang besar bagaimana ayah dari temannya memperlakukan istrinya. Sangat berbeda dengan cara ayahnya memperlakukan ibunya. Arman menceritakan tidak hanya terhadap ibunya, bahkan kepada ia dan adik-adiknya, sang ayah tidak pernah memperlakukan mereka dengan hangat dan lembut. Ziaullah Abrahimzadeh adalah seorang yang sangat dihormati di komunitasnya. Ia merupakan seorang pengacara yang bekerja di lembaga hukum non-profit yang membantu para imigran. Tidak hanya itu, Zia juga adalah seorang pemuka agama yang sangat dihormati. Arman mengatakan ayahnya sangat dicintai di komunitasnya. Namun ketika di rumah, ayahnya adalah orang yang sangat berbeda. Arman mengenal ayahnya sebagai orang yang sangat kasar dan brutal ketika mendisiplinkan ia dan 2 adiknya. Namun ketika berurusan dengan ibunya, sang ayah berada di level tertinggi kebrutalannya. Zia adalah kepala keluarga yang sangat menakutkan. Tak hanya siksaan fisik, siksaan verbal juga mereka dapatkan dari sang ayah. Zia membuat hinaan yang akan melemahkan mereka secara mental dan juga menormalisasi kekerasan fisik di keluarga itu. Arman mengatakan bahwa dari hati kecilnya ia tahu bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu sangat tidak patut, bahkan hal itu merupakan hal kriminal. Namun sang ayah yang mendominasi keluarga itu yang membuat ia dan adik-adiknya tidak bisa melakukan apapun ketika menyaksikan ayah mereka menyiksa ibunya secara brutal. Zahra mencoba menguatkan anak-anaknya dengan memperlihatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Zahra tetap menghormati Zia sebagai kepala keluarga di depan anak-anaknya. Secara fisik, Zia bukanlah orang yang bertubuh tinggi besar, namun Zia sangat ahli dalam memainkan pikiran mereka. Zia membuat istri dan anak-anaknya merasa tidak mampu hidup tanpa bantuannya. Ia menghancurkan rasa percaya diri istri dan anak-anaknya, sehingga ia bebas melakukan kebrutalan tindakannya. Ia juga mengisolasi anggota keluarganya dari lingkungan sekitar untuk memastikan mereka tidak mendapatkan dukungan dari luar. Arman menceritakan saat ia berusia 12 tahun, ayahnya memukuli ibunya hingga pingsan, namun tetap memukulinya walaupun ibunya itu sudah tidak sadarkan diri. Sang ayah juga menolak memanggil ambulans walaupun ibunya itu sudah berlumuran darah. Apa yang Zahra rasakan saat itu tidak akan bisa dibayangkan. Suami yang telah dinikahinya selama bertahun-tahun, tega memperlakukannya dengan sangat tidak manusiawi. Lanjutnya ia menceritakan ayahnya memukulinya dan adiknya hingga darah akan bertebaran di lantai dan perabotan rumah. Kemudian Zia akan menyuruh Zahra untuk membersihkan darah anak-anaknya yang telah ia siksa. Bagaimana seorang ayah bisa berbuat seperti itu sungguh sangat memilukan. Pada malam itu bulan Februari 2009, Zahra dan Zia sedang mempunyai argumen. Tidak jelas argumen itu mengenai apa, namun mengutip dari suatu media, pertengkaran itu terjadi karena Zia diketahui memiliki istri lain pada tahun 2007. Ketika itu Zahra baru mengetahuinya pada tahun 2009. Namun Zia tidak mengakui bahwa wanita itu adalah istrinya.
Seperti biasa, Zia akan menggunakan kekerasan untuk memenangkan argumen itu. Dalam kemarahannya, Zia lantas mengambil pisau di dalam laci dapur dan dengan murka mengatakan ia akan membunuh semua orang di dalam rumah itu. Karena takut malam itu akan menjadi lebih buruk, Arman dan saudarinya Athena kemudian menenangkan Zia. Namun tidak sengaja mereka mendengar Zia sambil bergumam berkata bahwa ia akan mengunci mereka semua di dalam rumah dan akan membakar rumah itu. Saat itulah Zara merasa sangat takut dengan keselamatan anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun dalam penderitaan, akhirnya Zara memutuskan untuk menyudahinya. Keesokan harinya saat Zia berangkat bekerja, Zahra akhirnya menceritakan ketakutannya pada Arman. Zahra takut bahwa penyiksaan yang mereka dapat selama ini akan berujung pada kematian. 2 hari setelah diskusinya dengan Arman, akhirnya mereka pergi dari rumah itu. Mereka hanya membawa baju yang mereka pakai, bahkan mereka tidak membawa uang sepeser pun. Mereka bahkan tidak tahu tempat tujuan mereka. Yang mereka inginkan hanyalah pergi dari Zia. Zahra dan anak-anaknya tidak bisa pergi keluar Australia karena takut akan kehilangan hak asuh atas Anita yang saat itu masih sangat kecil. Oleh karena itu mereka tetap tinggal di Australia. Hari itu Zahra dan anak-anaknya lantas langsung menuju kantor polisi. Atas laporan Zahra, pihak kepolisian lantas menghubungi divisi yang akan mempersiapkan untuk apa yang disebut akomodasi darurat. Zahra dan anak-anaknya lantas tinggal selama 3 bulan di rumah persembunyian yang dikelola oleh divisi kekerasan dalam rumah tangga. Namun tetap saja, ketakutan akan Zia membuat mereka tetap waspada saat mereka harus keluar rumah persembunyian untuk melakukan kegiatan mereka. Arman bercerita akan kenangannya tinggal di rumah persembunyian. Mereka tidak punya uang dan harus terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka karena takut Zia akan mencari informasi kepada teman dan keluarga. Setelah 12 bulan berlalu, Zia tetap tidak berhenti untuk mencari dan menguntit istri dan anak-anaknya. Zia juga mengatakan pada saudaranya bahwa Zahra sudah berani untuk mempermalukannya di lingkungan mereka karena meninggalkannya dengan membawa anak-anaknya. Dan Zia juga memastikan bahwa ia akan membalas dendam karena itu. Zahra melaporkan ancaman itu, namun polisi tidak dapat melakukan apapun untuk menanggapinya. Salah satu pihak kepolisian mengatakan, ketika ancaman itu diucapkan, tiap individu membaca suatu ancaman dengan tafsir yang berbeda-beda. Apakah itu suatu ancaman atau itu hanya sekedar luapan amarah? Ketika kepolisian tidak menemukan adanya indikasi kejahatan yang menjadi jembatan tindakan hukum, maka polisi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan preventif apapun. Dalam masa persembunyiannya, Zahra meminta pada pengacaranya untuk mengajukan surat permohonan agar Zia tidak bisa berada di dekatnya atau disebut restraining order. Namun sistem perlindungan korban kurang tegas menyikapinya. Pihak pengadilan tetap memperbolehkan Zia menghadiri acara publik walaupun Zahra ada di tempat yang sama. Zahra ke pengadilan memohon untuk restraining order, namun pengadilan mengatakan ia akan tetap kalah walaupun ia meminta, yang dengan kata lain pengadilan menolak permintaan Zahra. 10 hari setelah permohonan Zahra ditolak pengadilan, hal mengerikan itu pun terjadi. Zia terlihat dalam kamera CCTV berada di Adelaide Convention Center, di mana Zahra dan ketiga anaknya juga berada di sana, serta 300 orang pengunjung lainnya untuk merayakan tahun baru bagi orang-orang Iran. CCTV memperlihatkan Zia sedang menelpon di lobi gedung itu dengan mondar-mandir santai, sambil memasukkan satu tangannya di dalam saku jaketnya sebelum memasuki auditorium. Di dalam auditorium, Zahra tidak tahu bahwa mantan suaminya itu berada di gedung yang sama. Nampaknya keputusan Zahra untuk hadir di acara itu harus dia bayar mahal, sebagaimana kebanyakan orang berpikir bahwa tindakan kriminal tidak mungkin terjadi di tempat umum ataupun acara peringatan seperti itu. 20 menit setelah kedatangan Zahra, tiba-tiba masuklah Zia. Anak perempuan mereka, Athena, menyadari kedatangan ayahnya itu. Ia sangat ketakutan, ia lantas meminta security gedung untuk mengantarkan mereka ke mobil mereka ketika acara selesai. Mereka tidak langsung pergi karena berpikir Zahra akan aman dikelilingi begitu banyak orang. Saat pertengahan acara, Zia kemudian berlari menuju meja mantan istrinya itu dan tanpa berpikir panjang ia menikam Zahra sebanyak 8 kali di bagian belakang dan kepalanya di depan putri mereka Athena. Athena yang saat itu berada di dekat ibunya menangis histeris sambil menarik jaket ayahnya dan berteriak, "Kau membunuhnya." Dan kemudian beberapa laki-laki di sekitar meja Zahra memegang Zia dan mendorongnya untuk tidak melakukan hal yang lebih jauh. Zia kemudian diamankan di ruangan dapur. Mendapatkan laporan akan adanya kerusuhan di acara itu, polisi pun mendatangi tempat kejadian dan segera mengamankan Zia. Saat diinterogasi di dapur, Zia terlihat sangat tenang. Ia bahkan masih bisa membersihkan kukunya yang terkena darah istrinya.
Ia juga sempat meminta tisu untuk membersihkan kacamatanya. Ia terlihat sangat tenang, padahal beberapa menit yang lalu ia telah membunuh istrinya yang telah bersamanya selama 30 tahun. Arman yang waktu itu di luar ruangan menerima telepon bahwa ibunya telah ditusuk, kemudian berlari ke dalam ruangan dan mendapati ibunya yang sudah tidak sadarkan diri. Para medis pun segera datang dan menolong Zahra, namun sayangnya Zahra sudah tiada. Waktu di rumah sakit, Arman harus mengidentifikasi ibunya yang telah tidak bernyawa dengan kondisi kain putih yang penuh dengan darah dan masih menggunakan mesin ventilator. Betapa hancur anak-anak Zahra yang menyaksikan kebrutalan sang ayah yang berakhir dengan kematian sang ibu. Zahra masih berusia 44 tahun ketika ia meninggal dan ia meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Ketiga anaknya dan teman-teman terdekat menggambarkan Zahra adalah seorang yang sangat pemberani, sabar, dan cantik luar dan dalam. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim John Sulan, mencatat bahwa Zia adalah suami dan ayah yang kejam yang berupaya membalas dendam kepada Zahra karena Zahra menolak untuk menghentikan proses perceraian. 3 anak Zahra pun dipuji sebagai anak yang pemberani karena mereka bersaksi untuk melawan ayah mereka dan membantu Zahra untuk memperoleh keadilan. Dalam persidangan, Zia terus menyangkal bahwa ia bersalah. Ia mengatakan bahwa ia mengalami halusinasi. Ia berhalusinasi bahwa ia melihat segerombolan laki-laki berkulit gelap sedang berada di sekitar Athena. Karena takut Athena akan terluka, ia mencoba menyelamatkan Athena dengan menikam pria-pria itu dan ia tidak sadar bahwa yang ia tikam adalah Zahra. Yang dimana hal yang ia katakan sungguh sangat tidak masuk akal. Dan berikutnya Zia pun merubah ceritanya beberapa kali. Tidak hanya itu, ia juga meminta pengacaranya untuk memeriksa anak-anaknya yang bersaksi melawannya karena ia merasa bahwa mereka telah berbohong. Dan sekali lagi dalam persidangan, dengan cerita yang tidak masuk akal, Zia tetap terlihat tenang dan terkontrol tanpa menunjukkan ekspresi kesedihan atau penyesalan sedikit pun. Zia terus bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Ia juga mengatakan bahwa ia juga adalah korban dalam kejadian ini. Namun hakim tidak terkesan dengan hal itu. Ziaullah Abrahim Zadeh yang saat itu berusia 57 tahun dihukum seumur hidup dengan masa bebas bersyarat setelah 26 tahun penjara oleh hakim. Sebagai penutup, hakim juga menyampaikan bahwa Anda adalah orang yang sangat mementingkan diri sendiri dan gagal untuk menyesali kesengsaraan yang Anda sebabkan pada keluarga Anda, tuturnya. Zia sempat mengirim surat kepada Arman yang menggambarkan dirinya sebagai korban dan mencoba mengasihani diri sendiri atas kejadian yang telah terjadi. Zia juga menuliskan dalam suratnya, "Apakah kau pikir saya pantas menerima begitu banyak hukuman karena saya menikahi seorang wanita Iran? Saya menderita sarkasme selama 25 tahun, pelecehan verbal, penghinaan, tuduhan palsu, ancaman, dan akhirnya saya dirampok. Semua penghasilan dari kerja keras saya selama 35 tahun. Apa yang saya lakukan adalah luapan dari semuanya," tulisnya. Setelah persidangan selesai dan Zia diputus bersalah oleh pengadilan, Arman sebagai anak yang tertua mendapatkan hak asuh atas adiknya Anita yang masih di bawah umur. Ia menolak mengunjungi ayahnya di penjara. Ia juga meluapkan kekecewaannya kepada sistem yang telah mengabaikan semua pertanda yang telah dilaporkan. Jika sistem bergerak lebih tanggap, maka Zahra tidak akan meninggal. Arman dan adik-adiknya tahu tidak akan ada yang dapat mengobati luka hati dan trauma yang telah mereka alami. Mereka hanya hidup berdampingan dengan luka itu. Menurut kabar yang terbaru, Arman sekarang mengelola sebuah kantor arsitek. Ia juga menggunakan cerita tentang ibunya sebagai platform ilustratif untuk memberi pesan positif bagi korban-korban di luar sana. Ia juga dinobatkan sebagai Young South Australian of the Year. Tidak hanya itu, advokasinya membantu penyelidikan internal oleh polisi Australia Selatan menghasilkan 40 perubahan cara polisi menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perubahan pada 8 masalah sistematik yang dibahas dalam laporan koroner dengan mengambil contoh kasus milik ibunya. Pada akhir 2015, Arman dan saudara perempuannya Athena bekerja dengan Central Domestic Violence Service untuk membuka yayasan Zahra Foundation. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang bila mana tidak segera ditanggulangi akan menyebabkan hal yang lebih merusak, bahkan berujung kematian. Korban tidak hanya perempuan dan anak-anak, bahkan laki-laki dan orang tua pun juga beresiko mengalaminya. Berikut adalah beberapa layanan yang bisa kalian tuju jika mengalami atau mengetahui adanya tindakan KDRT. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune!